nggak sih? Udah nggak usah nunjuk Nah, lanjut. Pergi ke pasar beli kemeja. Cakep. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Keren. Halo Kak. Hai. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan kita bertiga untuk perkenalkan diri kita satu persatu dulu ya Kak. Boleh. Saya sendiri Muhammad Gusti Wildan. Panggilannya? Wildan. Oke. Kalau aku Fauzan Alfiansyah, Oke. panggilannya Fauzan. Oke. Kalau aku Muhammad Fahri, panggilannya bisa dipanggil Fahri. Oke. Aku lu tanya dulu Iya, sih. kalau Kakak sendiri namanya siapa kan? Aduh, paling masuk kalau ditanya nama. Nama asli Friska Putri. Nama panggilannya Cong. Cong. Biasa dipanggil Com berarti. Iya. Berarti kita manggil Kak Com aja nih. Boleh, Oke. boleh. Hari ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu praktisi public relation dan praksis PR agensi. Sebelumnya, kakak di bidang public relation di perusahaan ini sebagai apa tuh Kak? Aku sekarang sebagai associate di praksis gitu teman-teman. Lalu sudah berapa lama kakak bekerja sebagai public relation? Sudah 4 tahun lebih, mau 5 tahun. Lumayan Wih, ya. masih Iya, pada iya. SMP ya? Iya. Bukan SMP lagi, masih cipi. Waduh, takut. Lanjut. Kira-kira kan bisa ceritain kan nih sedikit perjalanan karir kakak nih dari Oke. baru lulus kuliah sampai sekarang nih. Jadi perjalanan karir yang pertama, statement yang mau aku sampaikan adalah cari kerja itu susah guys, gak segampang itu gitu. Jadi aku tuh lulus kuliah bulan pertengahan 2021 gitu. Terus baru mulai kerja di praksis itu bulan Maret 2022 gitu. Ini juga kisahnya agak unik awalnya. Jadi dulu kan ada dosen UI juga namanya Mas Firsan. Dia itu punya agensi PR tapi khusus di crisis communications namanya Nexus. Gitu. Kebetulan waktu pas di kuliah lumayan dekat sama beliau. Terus suatu hari udah lama nih nggak kontakan, tiba-tiba dia ngechat, "Halo Friska, apa kabar?" gitu. Kayak, "Oh iya Mas, baik." Gitu. Terus dia nanya, "Udah kerja belum?" "Oh belum nih Mas, masih nyari. Teman gue lagi ada yang nyari nih." Terus dia kasih forward chat terus suruh apply ke sini. Gitu. Berarti kakak Jadi channel dari dosen UI ya. benar. Tapi disclaimer, tetap menjalani tahapan-tahapan dengan sesuai ketentuan yang berlaku teman-teman. Iya. Gitu. Ya relasi itu penting banget ya Kak ya. Jujur ya, tanpa relasi nggak bisa guys. Susah. Nggak apa-apa ya, susah ya. Terus kayak dalam keseharian kakak bekerja sebagai praktisi PR, biasanya tugas sama tanggung jawab kakak apa aja sih yang sering banget kakak lakuin? Oke, nih gue ceritain. Jadi gini, kalau misalnya lu ngomongin PR tuh konteksnya sebenarnya lumayan luas. Lu tuh di PR bisa jadi apa aja, bisa megang apa aja, karena balik lagi tiap industri, tiap perusahaan tuh nature-nya beda-beda. Apalagi di agensi satu sama agensi yang lain, agensi multinasional sama agensi lokal tuh juga cara bekerjanya beda. Nah, kalau praksis itu ibaratkan perusahaan holding. Jadi praksis PR itu punya berbagai macam kayak perusahaan gitulah, divisi-divisi lagi gitu. Jadi kalau misalkan di praksis itu nggak cuma public relations, tapi ada juga yang namanya public affairs, ada research juga, ada media monitoring, event organizer. Bahkan sekarang tuh lagi merambah ke digital dan podcast kayak gitu. Jadi kalau ditanya kerjaannya apa aja sebenarnya berbagai macam gitu. Cuman kalau gue itu di praksis lebih baik, ini ngomongnya aku. Kalau aku, oh iya, gak apa-apa, saya. Oh enggak. Kalau gue aja kali ya. Gue aja juga gak apa-apa. Kan kita umurnya dekat ya. Kalau gue di praksis itu sebenarnya di PR iya dan di public affairs juga iya. Jadi sebenarnya skopnya kalau ditanya ngapain aja, sebenarnya ngapain aja gue bisa, karena kalau praksis itu 360. Jadi gini, misalkan tiap klien kebutuhannya beda-beda nih. Gue itu mungkin sedikit background juga, sekarang megang klien ada beberapa. Sekarang tuh gue megang ada Pertamina Geothermal Energy, itu yang panas bumi. Lu kan kalau misalnya lampu nih, pakai listrik nih, listriknya itu kan ada yang dari batu bara, ada yang dari mana ya, dari mana. Nah ini dari panas bumi, dari uap, yang dari permukaan tanah lah intinya kayak gitu. Ada megang Pertamina Persero juga, tapi itu skopnya beda. Lebih kayak ke public affairs-nya. Terus ada apalagi kalian gue Bank DBS Indonesia. Bank DBS Indonesia
Terus ya sama ada beberapa project yang lain lah gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah tiap klien gua kebutuhannya beda-beda gitu. Kebetulan gua tuh jadi leadnya di PGE Pertamina Geothermal Energy sama di Pertamina Persero lah gitu. Kalau karena Pertamina Persero itu sebenarnya nggak banyak scope di PR, jadi yang ngerjain cuma gue sama tim dari Public Affairs. Nama divisinya Prajna kayak gitu. Ntar gue mau jelasin lagi dikit. Mungkin kalau day to day-nya ini kan sesuai kebutuhan klien karena tadi konsepnya 360 kan. Cuman yang biasa banget dilakuin teman-teman yang konsultan PR di sini bisa bikin dokumen kayak press release atau enggak kalau misalnya event nih. Misalnya ada event, kita tuh nyiapin kayak misalkan nanti talking points-nya seperti apa. Misalnya ngomong di root. Talking points-nya seperti apa, topik apa yang mau diomongin, temanya apa, rundown-nya kayak gimana. Pokoknya dari segi persiapannya juga kita nyiapin kayak macam briefing book. Briefing book itu ada dokumen yang isinya balik lagi talking points, key message. Karena kan pasti kalau ada event, ada sesuatu yang mau disampaikan tuh. Nah itu kan harus supaya sesuai semuanya, supaya seragam dan deliver apa yang mau disampaikan perusahaan. Kan kita harus ada kayak key message yang utamanya. Itu yang kita bantu buat develop juga sampai ke hari H itu ngundang media gitu, nyebar press release, bahkan kadang foto juga gitu. Jadi benar-benar all in gitu dari segi komunikasi dan dari medianya juga. Itu yang basic PR gitu. Cuman ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan dari klien yang lain. Misalnya kalau public affairs tuh ada yang macam stakeholders mapping. Udah pernah belajar belum? Belum. Nanti kalian akan belajar teman-teman. Stakeholders mapping itu intinya misalkan dari sebuah perusahaan nih, lo tuh pasti punya yang namanya pemangku kepentingan. Jadi misalkan lo kalau misalkan Pertamina tuh misalkan ada Kementerian SDM, tuh nanti misalkan ada dari pihak mana lagi, ada dari mana lagi, pokoknya benar-benar semua instansi maupun pihak maupun orang yang berkaitan sama lu punya organisasi dan berkaitan sama lu punya bisnis lah kayak gitu. Itu kita bisa mapping juga tuh dari klien-klien gitu. Jadi tahu siapa aja orang yang perlu kita engage, terus gimana cara engage-nya. Bahkan to the point kita engage sama merekanya juga kita bisa bantu. Jadi benar-benar kayak scope PR itu sebenarnya nggak cuman yang mungkin orang surface level tuh dengar gitu. Ternyata lu deep banget dan lu tuh bisa belajar PR. Lu mau jadi apa aja, lu mau ngapain aja lu bisa. Kayak gitu teman-teman. Jadi terlalu panjang tapi Seru. Thank you. Nah, terus sekarang gantian. Boleh. Nah, selama bekerja di bidang PR, pengalaman apa sih yang paling menyenangkan dan paling menantang yang pernah dirasain? Sebenarnya yang gue suka dari PR pertama kali dari pas zaman kuliah gitu ya, gue ngeliat PR itu dinamis, dimana kerjaannya tuh bukan yang kayak 9 to 5 yang lu kayak ya udah kerja biasa, kerjaannya sama tiap hari. Jadi tiap hari tuh pasti ada suatu dinamika yang berbeda gitu. Dan di PR tuh yang tadi gue jelasin itu kan cuma kayak secuil doang kan. Tapi in reality lu nggak tahu kapan klien lo atau perusahaan lu kayak kena krisis kah, tiba-tiba kena backlash di sosial media. Lu kayak kalau misalnya kemarin ada PT KAI versus Green SM, itu kan berkaitan sama PR. Lu sebagai netizen lu melihat mereka kayak ngasih standby statement juga, lu pasti bakalan komen kayak, kok ini kayak gini, kok ini kayak gitu. Nah itu penanganan itu tuh sebenarnya masuk ke dalam PR juga gitu. Jadi benar-benar dinamis dan lu tuh kadang ada skenario yang nggak bisa ketebak gitu. Dan di situ lu bisa belajar tiap hari gitu. Jadi kalau misalkan skenario A gitu udah pernah kejadian, misalnya tahun depannya kejadian lagi, belum tentu kejadiannya dan penanganannya sama kayak yang sebelumnya pernah kejadian kayak gitu. Jadi terus belajar menurut gue nggak akan pernah kita berhenti untuk belajar sih. Itu teman-teman. Itu tantangannya. Sebenarnya itu menyenangkan tapi juga tantangan karena di beberapa kasus kita tuh karena belum pernah menangani suatu kasus atau hal atau kebutuhan klien, jadi kita bingung. Gitu kan. Dulu tuh mungkin yang paling berkesan dan maksud gue lumayan banyak membantu perjalanan karir gue itu pas gue pertama kali handle PGE Pertamina Geothermal Energy klien gue. Jadi kan dulu pertama kali megang tuh tahun 2023 awal, itu tuh pas gue lagi pas dia tuh lagi abis IPO melantai di bursa. Melantai di bursa jadi perusahaan publik, di situ harga sahamnya turun terus sampai ARB auto reject bawah, di mana itu tuh udah nggak bisa diperdagangkan lagi. Intinya gara-gara kok saham tuh anjlok banget
ada batas minimum berapa persennya gitu kan, anjloknya itu udah melewati si batas itu. Udah paling bawah banget ya. Paling bawah banget. Jadi gimana ceritanya itu kan pasti sebenarnya ada berbagai macam faktor gitu ya. Ada dari investor relations, dari merekanya juga, terus juga dari operasional bla bla bla. Tapi salah satu yang ngebantu juga, terutama ini perusahaan publik, itu dari PR komunikasi. Gimana caranya ini perusahaan udah punya fundamentalnya kuat nih. Kinerja keuangannya oke, tapi kenapa turun mulu gitu? Kenapa investor tuh nggak percaya sama mereka gitu? Jadi kita bikin narasi yang emang sesuai dengan reality, of course. Misalnya kita juga nggak bisa baseless atau nggak bisa bohong juga kan. Jadi ya udah kita bantu bikin narasinya gimana supaya publik percaya. Kita temuin media, kita lakuin lah serangkaian cara sampai akhirnya mereka bisa nyampe ke harga saham mereka yang paling tinggi all time high-nya. 4.000 ya? Nggak salah. Nggak nyampe deh. Kayaknya itu 1.000 something. Oh, Dari itu in a span of less than a year. Jadi kalau misalkan perusahaan BUMN atau enggak perusahaan biasa, untuk lu balik lagi ke harga awal lu IPO setelah lu jatuh nih. Terus dia mau balikin ke harga IPO sampai lu nyampe ke all time high itu nggak bisa di reach dalam kayak 2-3 tahun tuh belum tentu lu bisa. Gitu. Agak susah gitu, tapi kita bisa bantu dari situnya. Tapi itu pas IPO itu langsung benar-benar nggak sempet, kan rata-rata IPO sekarang arah-arah terus kan. Nah itu emang langsung benar-benar nggak langsung bener-bener. Jadi jatuh terus jatuh lagi, itu IPO jatuh lagi. Lupa 800 something, 825 gitu. Emang nggak tinggi juga sih, tapi bayangin dari situ lu sampai kalau nggak salah 690 tuh berapa? Rendah banget tuh. Makanya sekarang terus naik jadi 1.200 something dulu. Terus sekarang juga naik lagi sih, cuman ya itulah maksudnya salah satu partisipasi dari komunikasi dan PR gitu. Nah, tadi kan kakak sempat mention tantangan. Ya aku nggak tahu, belum dengar apa aku nggak mudeng. Nah, itu tuh tantangan, cara mengatasinya tuh gimana? Salah satu yang gue pelajarin di sini ya, karena misalnya kalau misalkan di agency, yang at least di praksis gitu ya, itu tuh kerjasamanya nggak cuma sama anak-anak yang seumuran gue atau umurnya nggak beda jauh, jadi ada yang senior juga lah gitu, yang umurnya tuh emang udah berumur gitu. Udah lumayan berpengalaman, berpengalaman, that's the word. Jadi dan nggak cuman di PR doang kan, mereka di public affairs lah, di stakeholders, public policy, stakeholders engagement gitu-gitu. Jadi yang benar-benar udah terbuka cakrawalanya dan dari berbagai macam background, ada yang politik, ada yang segala rupa. Jadi satu hal yang gue pelajarin dari mereka semua adalah lu jangan pernah stop belajar dan jangan pernah stop cari tahu. Kalau lu nggak tahu nggak apa-apa, lu cari tahu. Kayak misalkan kayak gini, kita mau meeting, ya balik lagi yang case mungkin yang udah kita omongin, Pertamina Geothermal Energy, panas bumi. Kalau gue tanya, lu tahu panas bumi nggak? Tahu panas bumi. Nggak jadi, lu tahu panas bumi nggak? Enggak. Nah, misalkan contohnya enggak. Gitu. Terus lu kayak tiba-tiba disuruh nanganin kasus kliennya panas bumi. Apaan tuh? Gitu, lu kan kagak tahu. Nah, lu cari tahu lah gimana ceritanya. By the time lu harus ketemu sama klien, lu nggak boleh kelihatan bodoh. Lu harus udah tahu gitu. Berarti lu nyari tahu, cari teman-teman atau network lu yang sekiranya paham panas bumi, lu tanyain satu-satu sampai lu mengerti. Lu nggak usah ngapalin, tapi lu harus ngerti isunya apa. Terus lu, kalau misalnya isunya kayak gini, berarti gua harus kayak gimana nih? Lu harus kayak gini. Jadi sebenarnya itu lebih kayak ngumpulin knowledge orang yang lu wawancarai atau lu temui. Terus lu jadi rangkum, itu jadi knowledge lu bisa deliver ke klien gitu. At least on a surface level. Tapi kan by the time kita jalanin projectnya, kita juga bakalan deep dive, nyari info dan segala rupa. Itu sih intinya adalah harus provide, gitu. Manifesting ke otak tuh juga penting banget. Benar, rumah. Lanjut. Kan ini kita udah belajar ya soal PR itu, bagaimana definisinya itu sebagai apa? Apa definisinya? Itu kalau gue tanya juga apa ya, gue juga kayak mikir lagi. PR itu berarti lebih ke cara kita menangani klien itu seperti apa, terus kita tuh harus menjaga kepuasan pelanggan itu seperti apa, yang mau ke konsumen kita ataupun kayak nanya-nanya ke kita kan tentang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau misalkan lu ada consumernya, kalau misalkan lu kagak ada consumer,
mati lu. Enggak, lebih kayak ke reputasi teman-teman. Iya, Berarti kita yang menjaga reputasi Iya. citranya supaya positif, baik. Iya, entah penghubung karyawan kan juga Iya. bisa kan. Ya. Benar. Karena sorry sebelum lu lanjutin, comms itu kan ada corporate communications, ada marketing communications. Itu pun approach-nya beda nih. Marketing itu yang kalau dengar marketing, sales, jualan, Iya. angka, ada berapa returnnya gitu. Sebenarnya kalau corporate communications tuh lebih kayak ke abu-abu. In which itu gue biasa dari itu. Lebih ke abu-abu, ya lu ngomongin reputasi, citra, apa coba timbal baliknya. Lu invest misalkan kayak let's say 100 juta nih buat bayar agency, buat jaga reputasi lu. Terus returnnya apa kan nggak ada. Jadi maksudnya kadang yang perlu dipahami juga PR itu nggak langsung ada investment balik, return of investment itu nanti jangka panjang gitu. Lanjut, nggak apa-apa, pertanyaan aja. Ini kan kita kan sebagai mahasiswa ya kan, belum lulus juga kuliah kan, apalagi kalau misal kita minat mau ke PR nih, hal yang perlu disiapkan itu apa sih Kak? Atau mungkin ada skill-skill tertentu yang emang penting banget atau berguna banget, mau itu soft skill ataupun hard skillnya, ada nggak sih Kak? Ada sebenarnya, tapi maksudnya gini, kalau misalnya lu dari mahasiswa nih, apalagi lu masih semester 2, Masih bisa. masih baik banget, ini adalah waktunya lu. Ini yang gue pelajarin dan sebenarnya gue nggak lakuin pas gue kuliah, tapi gue melihat anak-anak magang yang lain, teman-teman gue juga kayaknya kalau misalkan lu mau apa namanya berkarir di PR tuh bisa, sebenarnya nggak PR doang tapi dimanapun wajib lu lakuin adalah magang. Magangnya bukan cuma magang wajib sekolah, universitas, kampus, tapi juga lu magang. Setelah itu lu magang lagi karena di situ lu akan dapat berbagai opportunity, dapat berbagai macam wawasan dari senior segala rupa, ilmunya lebih tinggi, dan lu tuh by the time lu harus apply kerja, lu udah punya background. Karena zaman sekarang itu kalau misalnya lu apply kerja, lu pasti kayak disuruh, misalnya PR gitu ya konteksnya, lu disuruh kayak bikin press release. Kalau lu nggak pernah, mati lu. Apaan press release? Karena belum tentu orang juga baca press release kan, ngerti nggak sih? Dan yang udah naik ke media pun itu belum tentu itu bentukan press release yang emang udah dikasih sama perusahaan gitu. Jadi maksudnya ada baiknya lu selalu cari opportunity, belajar terus ya soft skill. Kalau misalnya ngomongin PR lu harus bisa ngomong. Dan kemarin tuh gue habis discuss juga sama temen gue, sebenarnya kalau ngomongin PR, kita tuh kan kerjaannya kayak harus menyambut orang, harus kayak hahihi gitu sama media, sama klien dan lain sebagainya. Cuman nggak semua orang harus extrovert untuk jadi PR. Nggak apa-apa introvert, asalkan lu bisa switch gitu, kayak lu di saat lu harus hahi sama orang, harus ngobrol sama orang, lu bisa gitu. Dan PR itu nggak cuma komunikasi guys, harus baca isu. Gitu, jadi baca berita pagi-pagi walaupun kayak males banget, tapi lo harus tahu update isu, misalnya Selat Hormuz yang tiap hari bergulir gitu, lo tahu sekarang udah nyampe gini. Di saat lo ketemu orang, misalnya lo lagi kuliah ya, di saat lo ketemu dosen, lo udah bisa tahu gitu, ngobrolnya lebih enak dan ini orang punya wawasan kayak gitu. Dan itu benar-benar kepake banget nanti lo kerja, lo ketemu sama orang, atau enggak lo ngelamar di perusahaan, misalnya perusahaan let's say perusahaan otomotif. Kalau lu nggak tahu otomotif kayak gimana industrinya, lu nggak tahu perkembangannya, lu nggak tahu produk-produknya, mati lah. Apa yang dibuat gitu. Jadi harus banyak baca, harus banyak knowledge-nya sih, dan banyak-banyak practice, dan itu bisa lu dapetin dengan lu magang. Banyak-banyakin magang. Gitu. Lanjut. Jangan jadi overthinking, nggak apa-apa, masih jauh. Masih tanya. Satu lagi, satu hal yang lu akan mati kalau lu nggak punya bahasa Inggris. Lu kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, udahlah. Dan lu nggak usah mikir. Lu kata gue cari kerjaan lain yang lu nggak usah perlu bahasa Inggris, karena harus banget. Nggak cuma PR doang, semuanya. Misalnya kayak lu kerja jadi sales gitu ya, jadi AE gitu di media. Lu ketemu sama klien yang cuma bisa ngomong bahasa Inggris dari luar gitu, mau placement dulu, lu ngomong apa kagak bisa sama lu cuy kayak gitu. Jadi mumpung ada waktu belajar pun nggak usah yang formal, misalnya lu juga bisa kayak nyari lirik lagu. Gue nggak ngerti nih lirik lagu nih artinya apa, cari sendiri gitu, pelan-pelan bisa. Basic-basicnya. Tapi kalau untuk seorang PR itu kan dari pengalaman kakak sendiri ya, dia tuh lebih banyak kerja di lapangan atau maksudnya di balik layar atau di depan layar ya kak? Tergantung. Sebenarnya tergantung
kalau misalkan lu kerja kayak gue di agency gitu ya, kita yang di balik layar. Misalkan dari perusahaan yang ngomong di rootnya, kita yang ngasih media training ke di rootnya, lu jelasin media landscape kayak gimana Indonesia tuh. Kan kalau misalnya media tuh dia ada grup-grupnya, ada MTech, ada grupnya CT tuh yang kayak Detik, ada Kompas beda, Kompas tuh Kompas Group. Jadi punya grup-grupnya masing-masing. Di balik itu ada orangnya siapa lagi yang punya, terus keperluan politiknya apa kayak gitu-gitu. Nah itu kan lu kagak ngerti, gue juga sebenarnya nggak paham-paham banget. Cuman itu tugas kita dan tugas agensi dan trainersnya tuh untuk memberi paham sih yang akan jadi narasumber perusahaan gitu, biar dia tahu di saat gue ketemu ini gue ngomongnya apa, ketemu itu treatmentnya gimana, karena tiap media juga biasanya event beda-beda kayak gitu. Dan di media misalkan ada yang namanya pemimpin redaksi yang paling tinggi, ada lagi nanti redakturnya, ada lagi, terus nanti ada lagi dari editor, dari jurnalis. Itu kan tiap stages mereka juga kita beda-beda cara approach-nya gitu, pendekatannya itu juga harus kita pahamin sebagai praktisi. Tapi juga kita lebih ya itu mempersiapkan juga si narasumber itu untuk gimana ceritanya lu ngomong ke media, key message-nya delivered, cara approach-nya oke, kalau ada crisis lu ready, lu nggak ada salah ngomong. Karena kalau komunikasi kan pasti kalian udah belajar ada verbal, non-verbal. Verbal lu ngomongnya udah oke, tapi tiba-tiba non-verbalnya lu kayak as simple as lu gubernur misalkan, terus lu pakai jam tangannya kayak misalkan Rolex gitu, kayak kok lu ya kayak gitu, itu termasuk non-verbal kan. Lu di saat lu sebagai pejabat publik ya lu pakai jam tangannya apa, kayak Casio, kayak yang misalnya kayak dari situ-situnya to the point baju. Itu kalau misalnya lo tahu pemilihan presiden gitu, kampanye tuh pasti ada yang ngatur semuanya. Dikancingin kah, digulung kah, nah itu pasti ada timnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya banyaknya lu muncul di depan publik atau enggak, tergantung lu kerjanya jadi apa. Kalau lu emang jadi narasumber, misalnya jadi jubir presiden, ya lu banyak muncul di depan publik. Tapi kalau misalnya lu kerjanya kayak di agensi atau enggak di tim korkomnya, corporate communication-nya perusahaannya, lu banyaknya di balik layar. Gitu teman-teman ceritanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Gue tahu lu banyak pertanyaan. Udah sih Kak. Iya aja. Bim, mau nanya nggak? Ngomong di sini nih. Ngomong di sini nih. Iya. Udah sih. Udah cukup, yakin lo. Mungkin sih Kak. Oh iya. Mungkin kayak masih banyak nih Kak atas waktu dan penjelasan yang udah diberikan. Dari wawancara ini kami bertiga mungkin menjadi dapat banyak wawasan tentang dunia kerja public relation, mulai dari job desk, tentang tantangan pekerjaan, sampai persiapan yang perlu dilakukan mahasiswa yang ingin berkarir di bidang PR. Semoga ilmu dan pengalaman yang kakak ceritain itu bermanfaat bagi kami dan mungkin teman-teman lainnya yang nanti bakal nonton. Saya mau kayak kelompok mengucapkan terima kasih. Makasih. Ya, thank you Kak. Pantun, tutup pantun. Gua. Mama, cici. Cakep. Maci, dadah.